Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabatku sekalian, para remaja dan seluruh netizen dan follower kita di kajian seram ya seputar ruqyah dan Islam di episode ke-10. Masya Allah. Alhamdulillah ini sudah bergabung Bang Anggatio 76. Semoga sehat selalu buat Bang Anggatio dan seluruh Bapak Ibu yang sebentar lagi akan join. Baik, tentu yang pertama dan paling utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini ya, kita masih Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan-kebaikan, terutama nikmat Islam, di mana banyak orang yang mungkin hari ini sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Ya, yang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kemudahan dalam menghadapinya, kesabaran, keikhlasan. Dan dalam kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya, dan terutama yang sedang galau ya, yang sedang banyak masalah ya, semoga Allah berikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Sallallahu alaihi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah. Bang Ucok Gultom jauh-jauh dari Palembang. Apa kabar Bang Ucok? Mampir-mampir ke seram nih. Ya, Sensei Ucok ya, guru Aikido kita dari Palembang, Masya Allah, Sumatera Selatan. Jazakallah khair sudah bergabung dengan kita. You are one, Masya Allah. You are one, apa kabar? Baik, rekan-rekan kita, kenal rekan-rekan, Bapak Ibu, seluruh sobat-sobat kita, Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudariku cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini di episode ke-10 seram angkat tema yang ini adalah request ya daripada netizen, terutama para ibunda-ibunda kita. Dan Ustadz tolong dong dibahas gitu kan, terkait tentang para remaja yang hari ini, sebenarnya bukan hari ini, sudah lama sebenarnya, dari dulu hingga sekarang, cuma versi-versinya saja. Apa itu kenakalannya, kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini kenapa ya kita bahas nih, kenakalan remaja antara psikologis dan mistis ya. Nanti kita akan terangkan apa alasannya dan kenapa dan apa motivasi sebenarnya kita angkat tema ini. Masya Allah, baik abangku, Moco, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kita ketemu lagi ya. Kemudian Bang Aul, Bang Aul, apa kabar? Masya Allah, ada Insanul Emil, Masya Allah. Terima kasih jazakallah atas support sudah berjoin di sini. Bu Wiwi sudah menanti ini follower seram. Di sini yang paling sering itu muncul banyak deh, tapi yang sering nampak nih Bang Aul dan Bu Wiwi nih, Masya Allah. Ini nggak pernah absen atau nggak hadir untuk di seram ini. Baik, rekan-rekan sekalian, kita malam hari ini di episode ke-10 seram ini kita mengundang bintang tamu yang sudah berkecimpung memang fokus di dunia remaja. Beliau adalah Bu Rini Astika Sehari. Nah, beliau ini seorang guru BK dan juga beliau konselor remaja, dan beliau sangat banyak sekali yang menangani kasus-kasus terkait tentang kenakalan remaja ini. Nah, kita ingin lihat pandangan psikologis karena memang Masya Allah, Citra Mulyani, apa kabar Bu Citra? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum Tuan Guru, semoga Tuan Guru selalu sehat dan panjang umur untuk meruqyah orang-orang yang diganggu oleh jin. Insya Allah Bang Aul, kita nggak hanya meruqyah untuk orang yang diganggu jin, tapi yang diganggu oleh siapa saja lah, pokoknya para pengganggu. Tapi serius lah Bang Aul. Masya Allah, Fatur Rahma, apa kabar? Meruqyah orang-orang diganggu jin. Nanti kita akan ada saatnya, nanti ada tema terkait tentang khusus kesurupan ya. Jadi banyak orang bahas tentang kesurupan
Ini kesurupannya seperti apa? Apakah kesurupan itu orang tertentu atau semua manusia sebenarnya kesurupan? Nanti ada temanya kita bahas nanti insya Allah. Oh ya, kenapa kita angkat tentang tema kenakalan remaja ini? Tentu banyak sekali ya orang yang sangat kaget ya, sangat kaget terutama para orang tua dengan kondisi anaknya, ya kan? Eh, Ketika anaknya masih kecil ya, masih TK gitu kan, tuh baik banget, soleh, patuh, taat, nggak melawan gitu. Udah masuk SD gitu kan, nah, ini kalau 1 sampai kelas 3 sih masih mending nih, masih soleh, masih baik. Tapi kalau kelas 4, 5, 6-nya agak gimana gitu ya, agak mulai nih, agak mulai. Apalagi kalau sudah SMP dan SMA, nggak semua anak maksudnya, tapi beberapa anak. Artinya ya keluarga atau orang tua yang mengeluhkannya saja begitu. Ini ada apa sebenarnya begitu kan? Sampai ada orang tua yang bingung dengan kondisi anaknya begitu. Sholat nggak mau, dulu dia rajin sholat, kemudian dia bahkan dia hafiz Quran, kemudian sekarang nggak hafiz Quran lagi tapi habis Quran ya, karena pergaulannya habis hafalannya itu. Termasuk juga terkaget dengan kondisi anaknya sendiri di saat ya dia nggak pernah ngajarin hal-hal yang membuat anaknya berubah saat ini gitu. Nggak pernah loh Ustadz, saya ngajarin anak saya seperti itu begitu, saya ngajarinnya baik terus begini, terus kenapa dia kok tiba-tiba berubah. Artinya banyak orang tua yang ternyata tidak kalau dibilang mempersiapkan mungkin sudah dengan caranya, tapi ternyata persiapan yang dilakukannya itu tidak apa ya, tidak terpikirkan oleh dia, ternyata kok bisa begini keadaannya begitu. Ini keluhan-keluhan dari para ibunda-ibunda kita, pasien-pasien rukyah kami, dan saya banyak merukyah para remaja-remaja ini. Nanti kan kita kupas setajam silet insya Allah. Baik, kita sedang menunggu ini, dengan menunggu Bu Rini, psikolog kita. Apakah Bu Rini sudah hadir atau sedang masih siap-siap, baru siap sholat? Insya Allah, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya, bapak ibu kita, saudara-saudari kita, ayandaku, ibundaku semuanya, kakakku, abangku, adikku semuanya ada di sini. Semoga ada sholat semua ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ada Kak Friska, insya Allah. Kak Friska juga rajin nih, ngikutin kajian seram nih, masya Allah. Jazakillah khair buat Kak Friska dan kakak-kakak semuanya, insya Allah. Kita lagi nunggu nih, kalau kita bahas nanti jadi nggak seram lagi gitu. Apanya seram nih Ustaz Qadri dari remaja ini? Semua kita yang hadir di sini mungkin ada yang masih remaja, ada yang sudah dewasa begitu. Pasti sudah melewati masa remaja itu, dan alhamdulillah bagi yang selamat, alhamdulillah begitu. Sehingga kita hari ini menjadi orang baik, alhamdulillah. Tapi bagi yang nggak selamat gimana gitu? Kan banyak nih keadaan kejadiannya gitu kan. Ayahandanya soleh, soleha gitu kan, baik, ramah, terpandang di masyarakat, tokoh masyarakat, tapi anaknya sendiri gitu kan berbanding 180 derajat dari keadaan orang tuanya sendiri begitu. Kok bisa begitu gitu, padahal sudah dididik oleh orang-orang soleh, orang-orang baik begitu. Kok bisa begitu begitu. Terus ada lagi nih remaja gitu kan, yang orang tuanya mohon maaf ya tidak peduli dengan dia, atau orang tuanya kebalikan dari orang tua pertama tadilah, tapi ternyata dia jadi anak yang soleh, soleha begitu. Dia jadi anak yang baik, padahal orang tuanya sendiri pun dia mungkin malu punya orang tua seperti itu. Tapi saya selalu sampaikan ya, bagaimanapun apapun keadaannya ya tetap dia adalah orang tua kita insyaallah. Boleh kawan-kawan mau nanya dulu silakan. Baru jam berapa ini masyaallah. Wah, udah lumayan nih. Wais, ada Bang Diko Satria. Apa kabar Bang Diko? Jazakallah khair udah join nih. Masya Allah. Nah Bang Diko ini juga, nih beliau teman saya. Beliau teman saya yang salah satu teman yang mengiringi masa-masa ya, remaja dan muda saya. Sebenarnya masih muda juga. Banyak orang nggak ngaku ya. Sebenarnya remaja atau muda atau tua dewasanya perbedaannya apa sih, umur atau apa nih gitu. Alhamdulillah sehat Ustaz, Masya Allah. Ya Bang Diko nih teman saya, jadi teman kerja dulu ya, jadi beliau juga tahu saya ini seperti apa orangnya. Tapi Insya Allah mudah-mudahan hubungan kita tidak hanya di dunia Bang Diko ya, tapi hingga ke surga Insya Allah. Bu Rini udah join, Masya Allah. Sekarang Bu Rini kita join dulu nih. Banan sepertinya sedang terkendala ya, ada kendala kayaknya.
Tapi kita tunggu aja. Tapi kita mulai aja nanti masuk Bu Rini, langsung kita mulai. Silakan Bu Rini, di bawah itu ada tambah komentar, sampai komentar itu ada ikon kamera, ada plus. Nah, klik aja di situ untuk join. Insya Allah saya terima joinnya. Langsung kita mulai nih Bu Rini. Waktu kita tidak banyak, waktu kita singkat, tapi yang kita bahas padat insya Allah. Daging semua insya Allah. Ya silakan teman-teman, saudara-saudariku, terkait tentang kenakalan remaja ini, mungkin mau ditanyakan sekarang juga boleh, silakan. Tanyain aja. Apa yang mau ditanyakan nanti langsung kita memang akan kita bahas, atau ada yang belum kita bahas, tanyain aja langsung. Insya Allah kita record pertanyaannya. Masya Allah. Waalaikumsalam Bu Rini. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, Nabi Khair. Ustazah Rini sehat, Bu Rini sehat? Alhamdulillah. Oke. Baik Bu Rini, langsung saja karena waktu kita berjalan terus. Tadi saya sudah mengenalkan Bu Rini di opening ketika saya mulai membuka tadi. Alhamdulillah sudah dikenalkan. Kita langsung saja Bu Rini kita bahas ya. Baik Ustaz. Oke, suara saya dengar jelas ya? Dengar jelas. Iya, baik. Nggak apa-apa, Bang Nahan sepertinya ada kegiatan, jadi belum bisa join sepertinya. Nanti kalau beliau udah ready, nanti langsung join, insya Allah. Siap. Oke, baik. Tema kita malam ini kenakalan remaja antara psikologis dan mistis, gitu. Apa sih motivasinya materi kita malam hari ini? Nah, yang mau kita angkat ini sebenarnya ini adalah bentuk keresahan, dan keresahan ini selalu ditimpa terutama oleh para orang tua, ayahanda, ibunda kita tentang kondisi anaknya, kan gitu Bu Rini. Banyak yang terkaget ya dengan perubahan karakter, sikap, dan juga dari omongan-omongan anaknya, dimana ketika dia dari kecil itu dididik gitu ya, dididik dari kecil sampai dia sekolah dasar, atau soleh-soleha, hafal Quran gitu, nggak pernah melawan sebagainya. Nah, tapi terkaget ketika kadang di 4 SD, kadang dari kelas 1 SD pun udah banyak berubah gitu. Atau kita bahas remaja deh, intinya pas remaja gitu, pas anak-anaknya soleh-soleha, baik perkataannya, sikap tingkah lakunya, nggak melawan sebagainya, patuh gitu, taat pada orang tua. Tiba-tiba kenapa ketika remaja itu banyak terjadi perubahan gitu. Ini adalah sebentar keresahan gitu. Nah, sampai banyak pasien-pasien rukiah saya itu anaknya itu sudah dibawa ke psikologis Bu Rini, ke psikolog gitu. Ternyata sampai di psikolog itu, dari psikolog nggak ada masalah begitu. Pas saya rukiah ternyata gangguan jin. Gitu. Nah, ada juga anak-anak yang dia itu punya masalah kenakalan remaja. Ketika saya rukiah, alhamdulillah nggak ada gangguan jin begitu. Nah, ketika dibawa psikolog ternyata dia punya masalah internal keluarga begitu. Ada masalah internal keluarga lah pokoknya, artinya internal secara pribadi dia lah begitu. Alhamdulillah nggak ada gangguan jinnya gitu. Artinya malam ini kita mau kupas begitu ya, bagaimana pandangan psikologis atau psikologi dan rukyah terkait tentang kenakalan remaja ini. Itu mungkin motivasi kita di pembahasan di tema kita. Baik, saya mau tanya aja deh ke Bu Rini. Bu Rini, sebenarnya nanti Bu Rini bisa jelasin ya tentang remaja ini seperti apa. Ini kita mau tanya nih, silakan teman-teman, kita ini acara untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku, ayah bunda semuanya. Tanya aja nggak apa-apa, nanti kita nggak perlu nunggu sampai selesai pembahasan kita. Gini aja Bu Rini, apa sih sebenarnya menurut ilmu psikologi terkait tentang penyebab kenakalan remaja ini apa sebenarnya? Silakan Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ya Ustaz ya, tanpa harus pakai mukadimah ya, karena Ustaz juga sudah mengenalkan tadi ya. Gas. Jadi sebenarnya dalam psikologi istilah kenakalan itu sebenarnya nggak ada Ustaz. Kalau dalam psikologi kita nggak mengenal sebenarnya istilah kenakalan gitu. Karena sebenarnya yang terjadi pada remaja ini yang sering kita dengar disebut nakal itu adalah di mana ketika ekspektasi orang tua atas tugas-tugas perkembangan, bahasanya terlalu kaku ya,
Intinya sebagaimana harapan orang tua terhadap anak yang tidak terpenuhi. Nah, ketika itu terjadi, kebanyakan orang pada umumnya melabeli anak itu sebagai anak nakal. Contoh nih, ketika kita menganggap anak usia 17 tahun itu seharusnya sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya. Sudah tahu membedakan baik dan buruk gitu. Sudah bisa tahu, oh kalau pulang malam itu tidak baik gitu. Yang baik itu berada di rumah ketika malam hari. Atau tidak, oh merokok itu adalah sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Tapi anak ini merokok. Nah, biasanya anak-anak seperti ini akan dilabeli sebagai anak nakal. Oke, di situ ya Ustadz ya. Nah, kemudian dari kata remaja. Nah, remaja ini ibarat musim Ustadz. Musim itu antara musim kemarau ke musim hujan, itu biasanya disebut pancaroba ya Ustadz ya. Biasanya penyakit banyak berkembang di situ, badan kita menjadi tidak fit, sering meriang, sering flu. Nah, itu di masa pancaroba ketika peralihan antara musim panas ke musim hujan gitu atau sebaliknya. Nah, begitulah kira-kira yang terjadi pada usia remaja ini. Di mana usia remaja ini biasanya belasan ya. Kalau sebagian ahli malah mengatakan bahwa itu ada remaja awal, remaja akhir. Saking detailnya dinamika yang terjadi pada usia ini. Jadi pada usia ini biasanya anak-anak itu mengalami masa transisi, di mana yang awalnya mereka anak-anak nih, yang awalnya anak-anak yang memang tidak tahu benar dan salah, yang biasanya tergantung kepada orang tua, di usia transisi ini mereka mulai menuju ke tahap dewasa. Jadi mereka yang awalnya itu semua dilakukan dibantu oleh ayah dan ibu, tiba-tiba di usia remaja mereka itu sudah dibebani tugas. Mereka sudah punya tugas perkembangan. Mereka sudah harus bisa membedakan berteman dengan laki-laki seperti ini, berteman dengan perempuan seperti ini. Nah, itu tugas-tugas perkembangannya ada gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dinamika yang terjadi gitu di usia transisi ini. Anak-anak nanti secara internal mereka akan mengalami pergejolak emosi gitu. Hormon akan berubah gitu. Secara hormonal mereka akan mengalami gejolak emosi. Secara fisik mereka akan mulai tampak seperti orang dewasa, tapi mereka belum seutuhnya dewasa. Nah, inilah beberapa penyebab sekelumit penyebab lah gitu kenapa anak-anak ini memperlihatkan perilaku yang sering disebut orang nakal tadi, karena di dalam dirinya itu terjadi gejolak-gejolak gitu. Ada keinginan untuk memperlihatkan ini loh diriku gitu, aku bukan lagi orang yang dikontrol orang tuaku gitu, aku bukan lagi anak kecil. Nah, jadi mulai ingin menunjukkan lah inilah aku gitu. Kemudian ditambah juga mungkin ada banyak faktor-faktor lain seperti broken home, itu akan menjadi faktor pemicu. Kemudian kejadian luar biasa seperti ayah meninggal, ibu meninggal, bencana. Nah, itu adalah beberapa hal yang mempengaruhi perilaku anak yang dalam memang masa galau-galaunya karena hormonnya meningkat. Nah, itu bisa menyebabkan anak-anak berperilaku yang sering disebut menyimpang tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah bentuk dari adiksi. Adiksi itu seperti pelarian. Ketika anak-anak tidak menemukan orang tua sebagai pendamping mereka melewati masa-masa sulit itu, jadi anak akan merasa kesepian. Lalu apa? Mereka akan menjadikan rokok, games, atau apapun itu yang sekiranya diskotik, secara mereka itu akan mendapatkan pelarian sesaat. Untuk sesaat mereka merasa terhibur, mereka merasa tenang. Jadi begitulah kira-kira. Baik, Bu Rini, lengkap sekali ya. Ini tinggal kita bagaimana menjabarkannya. Tapi gini Bu Rini ya, kalau secara psikologis kan memang seperti itu. Tapi Allah sampaikan ya, kalau menurut ilmu ruqyah itu, Allah sampaikan dalam surat An-Nas ya, ayat keempat, min syarril wasil khonnas. Nah, kan gitu. Jadi Allah sampaikan, nah, ada jin yang dia memanfaat
kan was-was. Nah, was-was ini kan termasuk gangguan psikologis sebenarnya. Makanya kalau Bu Rini sampaikan secara psikologis itu salah satu tempat pelarian, ya itu kan dikarenakan ada masalah gitu kan. Apakah sedih, apakah menyesal, apakah tekanan, kan begitu. Nah, artinya memang jin itu akan mengganggu dan bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu disebabkan salah satunya apa? Sedih sekali, itu nggak boleh. Kemudian apa lagi? Bahagia sekali juga nggak boleh. Nah, kemudian marah-marah kali juga nggak boleh. Kemudian malas-malas, lalai-lalai sekali nggak boleh. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian bermaksiat sekali nggak boleh gitu. Nah, jadi segala satu kejiwaan yang sekali atau banget itu tuh nggak boleh. Gitu. Baik itu banget ke atas atau banget ke bawah. Nah, itu nggak boleh. Itu menjadi salah satu pintu masuknya dia. Karena gini Bu Rini ya, kita mungkin kalau memang secara psikologis istilah kenakalan itu tidak ada, tapi artinya gini, saya merukyah itu anak-anak yang memang dia menjadikan tempat pelarian katanya begitu ya, sehingga dia pakai narkoba, ada yang dia ngikutin musik-musik yang maaf ya, saya nggak berani sebutkan, tapi yang ya pengikut aliran satanik atau setan begitu kan. Ada juga yang pakai narkoba, kemudian bahkan dia berzina begitu, termasuk juga para suami-suami yang dia itu mencari maaf ya PSK itu salah satunya karena itu alasannya. Sampai ada yang bilang gini loh Bu Rini, apa salah Ustadz di saat saya tidak mendapatkan kepuasan dari istri saya, kemudian saya mencari tempat pelampiasannya seperti itu, padahal anaknya ada 2 gitu kan. Kalau orang nikah kan udah tahu tuh anak 2 itu nggak sebegitu mudahnya untuk bisa mendapatkannya. Artinya kepuasan seperti apa sebenarnya. Di situ poinnya. Nah, saya pernah merukyah itu anak remaja ini, dia malas sekolah, Bu Rini, malas sekolah, kemudian malas ibadah tetap tapi malas gitu, sampai tinggal sholat tuh juga kompleks deh, pakai narkoba, kemudian dia berzina dengan pelacur sebagainya. Tapi ketika dia konsul dengan saya, dia bilang begini, kok saya seperti ini ya Ustadz, seperti saya tidak saya tidak mau seperti ini, kok bisa seperti ini saya gitu, saya pengen keluar dari jalan seperti ini, kok berat nggak bisa begitu. Nah, ada hal yang disadarinya bahwa seperti ada yang menghalanginya gitu untuk meninggalkan perbuatan buruk itu, dan bahkan seperti juga ada yang menghalanginya untuk kemudian memilih jalan kebaikan itu. Kemudian saya rukyah, ternyata positif, dia kemasukan jin non muslim ya, jin agama tertentu. Kemudian sampai jin itu menuturkan bahwa ya dia yang menjadi penyebab dia, karena jin itu suka pakai narkoba, ada jin itu juga suka dengan wanita manusia begitu, sehingga dia dijadikan alat untuk berhubungan dengan wanita manusia dengan datang ke tempat yang tidak baik itu. Kemudian juga ya pemakai narkoba. Alhamdulillah saya rukyah banyak dari perubahan. Nah, termasuk juga itu di kasus di daerah Panam gitu, kan baru. Ada juga ada kasus di mana di daerah Pasir Putih sana, Marfoyan itu dia pemakai narkoba, tapi dia seperti ada mengarahkan begitu. Saya rukyah kesurupan. Ternyata memang positif, jin itu bilang saya suka narkoba itu saya rukyah. Kemudian saya rukyah itu cepat saya cabut di kepalanya karena semua terngiang-ngiang di kepalanya. Kemudian ketika selesai cabut itu tiba-tiba keluar lipan atau kelabang dari belakang di belakangnya gitu, berjalan. Saya tunjuk, berhenti, saya bilang. Kalau kamu itu jinnya, saya bilang, kamu berhenti, jangan ganggu lagi, jangan masuk lagi. Kalau kamu datang lagi, bisa kita sembelih, saya bilang. Ini kita masukkan ke dalam plastik, kelabangnya itu atau lipan itu, kemudian kita buang jauh-jauh. Ya alhamdulillah. Kemudian juga ada yang ini Bu Rini, artinya kondisi remaja hari ini memang secara kondisi dengan remaja dulu itu beda gitu. Apalagi kalau sudah masuk ke dunia teknologi informasi ini. Nah, untuk membuat para remaja muslim ini jauh dari Islam, dan juga untuk membuat remaja muslim ini tidak nampak keislamannya, dia Islam tapi tidak seperti orang Islam begitu. Itu memang sudah dipersiapkan sebagaimana Allah sampaikan surah Al-Baqarah, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Nah, apa kata Allah? Dan mereka musuh-musuh Islam itu nggak akan ridho, tidak akan rela kepada kita sampai kita mengikuti milah mereka.
bukan pindah ke agama mereka, tapi mengikuti milah mereka. Jadi kita sadar semuanya, para remaja itu tahu, dia kalau diajak untuk pindah agama pasti mau. Nah, tapi mereka tahu, makanya akhirnya dibuatlah bagaimana remaja ini agamanya tetap Islam, tapi yang Islami, ya kan? Ketika dia punya masalah, nah, dia harusnya lari kan, kalau punya masalah harusnya lari ke masjid. Kepada Kalau Allah. dia nggak ke masjid, dia larinya karena punya masalah, dia lari ke rokok, dia lari ke narkoba, dia lari ke zina, dia lari ke diskotik. Makanya kenapa flyer Salam Kita Bisa 10 ini saya kasih gambaran diskotik, karena memang diskotik itu kasih tempat gimana diskotik itu paling banyak sekali yang tanda kutip kenakalan remaja itu terjadi. Nah, sebagaimana Rasul sampaikan bahwa salah satu di sekian banyaknya kelompok yang sangat Allah cintai itu adalah yaitu pemuda remaja yang hatinya ke masjid gitu. Jadi kalau nggak ke masjid itu, kalau remaja yang hati terus kalau ke masjid itu sakau gitu dia. Lain rasa hidupnya gitu. Nah, sama seperti remaja-remaja yang dia itu ke diskotik gitu. Makanya seberat apa kaki remaja yang hatinya dari jauh dari masjid untuk bisa melangkah ke masjid? Nah, kalau remaja yang beriman itu, seberat itu juga lah kakinya akan berat melangkah ke diskotik atau tempat-tempat maksiat itu, tempat judi, sebagainya, begitu. Makanya, kalau hati kita masih hidup imannya para remaja ini, dia tidak akan berani datang ke situ. Cuman masalah gini, Bu ini, mereka tahu, nah, untuk beberapa remaja yang sudah hancur, dia akan pergi ke situ. Tapi untuk remaja yang belum hancur, dia bisa menghancurkan lewat mana? Lewat teknologi ini, informasi ini. Mungkin tempat pelacuran yang kita pahami itu mungkin di tempat-tempat yang ada di sekitar Pekanbaru sini. Tapi situs-situs pornonya ada, itu tempat pelacuran juga. Situs-situs judi itu tempat judi juga. Makanya itu tempat pelacuran, tempat judi, sarang-sarang kemaksiatan yang memang sifatnya virtual. Begitu. Jadi banyak remaja yang nggak sadar. Apalagi dengan game-game online. Gitu. Nah, kita di Rukia kita sudah banyak teliti tentang simbol-simbol sihir terkait tentang game itu, dimasukkan lewat game itu, sehingga anak-anak tuh memang masuk ke sana. Apa contohnya di games itu ada ada pornografi di situ, ya kan? Kemudian ada kejahatan-kejahatan, pertama dosa besar di situ itu membunuh gitu. Kan bunuh-bunuh semua itu. Itu salah satu syarat untuk bisa masuk sihir juga. Kemudian ditambah lagi simbol-simbol sihir gitu. Contoh kalau stick PS itu kan ada bulat segitiga, kemudian peta, kemudian X, itu simbol sihir. Makanya anak tuh kalau udah duduk depan PlayStation, PlayStation itu, makanya dia gitu terus ya, nggak mau dia ninggalin. Nah, gitu loh, Bu Rini. Artinya kenakalan remaja, kondisi remaja yang jauh dari Allah, yang kemudian dekat dengan hal-hal yang nggak baik itu ada ikut campur dari tangan orang-orang tidak bertanggung jawab, dan salah satu sarananya adalah menggunakan bantuan jin. Nah, makanya banyak ada remaja-remaja yang seharusnya itu seperti termasuk yang LGBT. Jadi dia tinggal dengan tantenya, kemudian ternyata dia ketika kecil dia disodomi oleh pamannya sehingga masuk jin. Akhirnya dia seorang pengidap guys, masuk jin gitu. Jadi gangguan-gangguan narkoba, kemudian mudah mendatangi PSK, kasus porno, kecanduan game, kemudian juga termasuk LGBT sebagainya, karena kalau remaja yang satu kompleks lah dengan itu salah satu penyebabnya selain gangguan psikologis manusiawinya, itu gangguan jin. Karena gitu Bu Rini, karena dipahami dalam ilmu ruqyah itu sakit itu cuma ada 3 Bu Rini, yaitu gangguan medis dan psikologis, ini manusiawi. Satu lagi gangguan mistis, yaitu gangguan bukan medis, bukan psikologis, tapi gangguan jin. Gitu. Nah, jadi kalau tidak ada gangguan gitu. Oke, sebenarnya saya sependapat dengan yang Ustaz jabarkan itu, bahwa gangguan jin itu pasti ada gitu, karena memang itu sudah janjinya gitu, bahwa jin dan setan itu sudah janjinya kepada Allah akan mengganggu anak manusia, apalagi manusia yang hatinya lemah gitu. Nah, sekali lagi kalau menurut saya dari pandangan psikologisnya itu, memang sebenarnya di hati-hati remaja ini, anak-anak yang memang pada dasarnya di usia remaja, usia transisi ini, mereka hatinya itu masih galau, hati mereka itu masih lemah. Antara satu tadi yang saya sampaikan, keinginannya untuk tampil sebagai dirinya sendiri, keinginannya untuk memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi yang sudah menurutnya dewasa,
kemudian dibenturkan dengan apa namanya keadaan yang memang sebenarnya dia juga masih tergantung dengan orang tua gitu, entah itu dalam hal apa namanya tuh menyiapkan diri atau segala macam, dia memang masih tergantung kepada orang tua. Nah, lawan kegalauan setelah dia rasa was-was itu dia rasa amarah yang pada akhirnya itu kan memang menjadi jalan pintu masuknya jin gitu. Nah, tadi ada pertanyaan Ana baca itu Ya, apakah baik Bu Rini. antara Baik Bu Rini. gangguan jin dan psikologi? Baik, sinyal lagi, Masya Allah. Nah Bu Rini, ini ada gangguan sinyal. Yap. Baik, ini Bu Rini ada gangguan sinyal deh. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Ada pertanyaannya, ya, pertanyaan dari Bang Aul, dari kalau nggak salah di atas. Baik, apakah antara gangguan psikologis itu berhubungan dengan gangguan jin atau satu-satu aja psikologis aja atau gangguan jin aja? Baik, Bang Aul, yang saya bahas ya, saya jawab. Yang pernah saya tangani pasien ruqyah ini, dia saling berkaitan, Bang Aul, saling berkaitan. Nah, artinya seperti Bu Rini sampaikan tadi, ya, psikologis yang lemah, gitu, psikologis yang lemah, ya, yang artinya membuat orang tadi menjadi down, kemudian sampai dia menuruti hawa nafsunya, ya kan, segala perbuatan dilakukannya salah aja gitu kan, ya kalau gitu Bu, jadi salah betul aja lah gitu kan, nah, itu kan jin, setan begitu. Kemudian juga sama seperti kondisi di mana orang yang putus asa dari hidupnya begitu. Nggak ada orang menghargaiku lagi, nggak ada orang yang mau jadi temanku, nggak ada orang yang menghargaiku, aku selalu disalahkan gitu. Nah kalau gitu aku akhiri aja lah hidupku, itu kan nggak baik gitu. Itu salah satu, artinya tekanannya ya itu adalah gangguan psikologisnya, tapi yang membuat dia harus memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tuh ya setan, itu akan terngiang-ngiang. Maka saya katakan, udah kamu bunuh diri aja, kamu sayat nadi kamu gantung diri kamu begitu. Nah harusnya kalau imannya kuat begitu, dia akan dibuat oleh iman tadi, nggak usah lagi gitu. Kamu masih punya ibu, ya, kamu masih punya adik, kamu masih punya anak, kamu masih punya suami, kamu masih punya ini, kasihan dia begini begitu. Gitu. Nah, seperti itu Bang. Itu kondisi seseorang yang memang kalau dia lemah ya keadaan dirinya, psikologisnya tak terkendali, maka dia akan bisa mudah jin untuk masuk ke dalam dirinya. Nah, seperti itu. Silakan bagi sahabat-sahabatku, Masya Allah, ada Faris masuk sini, ada Fistrianda, ada Pranawa, Yaya Mei, Masya Allah, RDP, Ummu Hamka, ada Hardianti, Masya Allah. Silakan bagi ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu Rini sedang out, mungkin sinyalnya lagi nggak bagus ya. Nah, jadi saya banyak sekali menangani kasus remaja ini gitu kan. Nah, termasuk tadi yang saya posting barusan ada di postingan Instagram saya itu. Nah, dia dari remaja itu ya. Baik, berilmu gabung. Jadi dia dari remaja itu dia sudah ikut ilmu kanuragan gitu. Oke, baru join soal. Ya. Baik, Bu Rini, tadi ada pertanyaan dari Bang Aul gitu. Apakah gangguan gangguan pada remaja tadi itu apakah dia satu-satu atau terpisah begitu atau dia gabung begitu? Nah, ini Ana mau menjawab sesuai dengan beberapa kasus yang Ana tangani ya Ustadz ya. Jadi Bapak yang bertanya itu Bapak ya, Bapak Haul. Ya. Dari beberapa kasus yang pernah saya tangani, bimbingan dengan anak-anak, itu biasanya bisa jadi dua-duanya Pak. Karena yang seperti saya jelaskan tadi, satu keadaan anak memang dalam keadaan labil.
ditambah keadaan keluarga atau keadaan eksternal dari luar dirinya itu menyebabkan dia dalam Lingkungan keadaan ya, lingkungan menyebabkan dia dalam keadaan hati yang tidak stabil. tertekan. Contoh misalnya pola asuh orang tua yang mungkin diktator otoriter, sementara keinginan dirinya itu ingin seperti teman-teman. Jadi ketika usia remaja itu adalah masa di mana anak-anak itu ingin seperti teman-temannya, dia mulai mengidentifikasi diri. Nah, kemudian tepat pula dia berada di lingkungan teman-teman yang Menerima dia, menerimanya. mungkin dengan ekonomi yang lebih tinggi gitu, serba memiliki. Kemudian ketika itu muncullah keinginan dari diri itu ingin diterima di lingkungan pertemanannya gitu. Biasanya anak-anak seusia itu akan mengusahakan dirinya diterima di lingkungan pertemanannya. Nah, ketika anak-anak ini jauh dari dari iman yang tadi, maka dia akan mulai nih melakukan hal-hal yang di luar kuasanya gitu. Contoh misalnya setan mulai nih masuk ke dirinya gitu. Ya mulailah digoda untuk ini. Awalnya hanya godaan biasa gitu, hingga pada akhirnya anak ini menghalalkan segala cara, Bu Rini ya. Gimana? Menghalalkan segala cara. Nah, ketika sudah menghalalkan segala cara ini, jin sudah berkuasa gitu. Jadi memang kalau saya, ketika anak ini sudah melihatkan gejala-gejala di luar hanya psikologis, ketika memang ada teridentifikasi ada gangguan jin, saya memang akan menyarankan juga untuk mencoba jalur ruqyah gitu. Selain tetap melakukan bimbingan konseling secara rutin atau menghubungi psikolog ketika memang gangguan psikologisnya itu memang terlihat cukup parah gitu. Contohnya ketika ada siswa saya itu mengalami depresi gitu. Kita sebut saja karena dia pernah mengalami menjadi korban bully. Kemudian dia menjadi depresi, dia menjadi minder, menjadi tidak selalu tidak tenang, bahkan sampai ada keinginan untuk bunuh diri gitu. Nah, ketika itu sudah sampai di titik itu, saya sudah tidak menganggap itu sebagai gangguan psikologis biasa gitu. Artinya itu sudah kalau dalam tingkatan nggak ada tingkatan sih, maksudnya itu sudah tergolong, menurut saya tidak cukup hanya dengan bimbingan konseling gitu. Jadi menurut saya segala cara itu pendekatan lah gitu, boleh dicoba gitu pendekatan. Cuman dengan catatan ketika melakukan walau dengan pendekatan ruqyah syariah ya tetap juga bimbingan dengan bimbingan konseling gitu. Harus dibimbing secara psikologi. Karena nantinya setelah misalnya dilakukan ruqyah, setelah dilakukan ruqyah, insya Allah anak ini akan mendapatkan ketenangan. Nah, setelah mendapatkan ketenangan ini, anak ini tetap harus dikawal nih, karena hatinya belum akan baik-baik saja seketika itu gitu. Jadi butuh waktu yang panjang untuk anak ini kembali bisa mendapatkan diri itu kembali normal. Jadi secara psikologis anak ini tetap harus didampingi, dan tidak ada salahnya juga gitu mencoba cara yang ruqyah gitu, karena memang dalam agama kita juga kita meyakini itu. Ya. Jadi gini Bu Rini, itu kondisi di mana kita kan sebagai orang tua ya. Orang tua artinya Allah itu maha baik dengan kita. Kita dijadikan orang tua di mana kita sudah melewati masa remaja. Kan begitu. Artinya masa-masa kita dulu waktu kita kecil atau remaja, itu Allah tunjukkan ke kita kalau ternyata keadaan kita waktu remaja tadi buruk, jangan sampai terulang ke anak kita. Termasuk pola asuh dengan cara dengan cara menghajar sebagai itu. Ya, ada saatnya memang anak itu harus dipukul sebagaimana Nabi sampaikan kan gitu kan. Kalau dia nggak sholat umur sekian itu dipukul gitu. Nah, tapi ada caranya. Ada nggak semua anak bisa seperti itu. Nah, jadi gini Bu Rini, saya kan posting menjelang acara kita ini hari Senin kemarin gitu kan, ada pasien kita dia pemuda begitu. Jadi dia kemasukan keadaannya gini nih. Dia kalau lihat adiknya tuh kesal terus gitu. Kalau udah marah tuh membludak-ludak begitu. Nah, kenapa? Ternyata setelah dia konsul dengan saya,
dia selama waktu kecil, dia anak pertama nih, si abangnya anak pertama. Nah, selama waktu dia masih anak-anak dulu, dia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, sehingga kalau dia diginiin, ya, kalau bahasa kita langsung aja disiksa lah begitu kan, tidak hanya siksaan kata-kata tapi siksaan fisik begitu. Pas adiknya, kalau ibaratnya gini nih, adiknya tadi melakukan hal yang sama seperti dia, tapi si adiknya tadi tidak dilakukan hal sama oleh orang tuanya. Dia kemudian istilah hatinya, dendam. Istilah sekarangnya itu luka pengasuhan tuh, Ustadz. Jadi sekarang ada istilahnya itu luka pengasuhan. Ya, jadi kondisi seperti itu sebenarnya dari zaman si Qabil pun, anak Nabi Adam sudah mengalami itu begitu. Jadi Nabi Adam punya anak Habil dan Qabil. Nah, Qabil ini abangnya, Habilnya adiknya. Nah, si Nabi Adam tidak pernah bilang bahwa dia benci sama Qabil, dan Nabi Adam tidak pernah bilang ke Qabil bahwa dia lebih sayang pada Habil, tidak pernah bilang. Tapi sikap-sikap Nabi Adam itu yang kemudian yang dirasakan oleh si Qabil ini terasa membanding-bandingkan dia dengan adik dia begitu. Nah, pokoknya kalau dia tuh salah aja gitu. Kalau adiknya, bahkan Nabi Adam tuh pun mengalami seperti itu, keluarganya begitu, anaknya, bahkan anak Nabi. Bukan kita merendahkan Nabi Adam, tidak, tapi itu sebagai pembelajaran buat kita. Nabi Adam nggak ada salah. Ya, kalau kita salahkan dari dia makan buah kuldi, tidak salah, tapi nggak itu poinnya. Tapi disitulah si Qabil tadi, karena dia gini, karena dia tidak segera gitu ya, tidak segera membuka hatinya untuk ayahnya, bahwa sebenarnya ayahnya nggak seperti itu gitu. Dan kemudian apa? Dia menjauhkan diri, tambah dia menjauhkan diri dari Allah, akhirnya iblis masuk di situ gitu. Akhirnya apa? Sampai dia tega membunuh adik kandungnya sendiri, ya. Seperti kan dahsyat itu. Nah, seperti itu. Jadi Ustaz, jadi sekarang saya terpikir tuh dari kalimat Ustadz tadi itu bahwa kita sudah melewati masa remaja, ya kan? Jadi kita melihat generasi remaja sekarang, kita berkaca pada masa remaja kita dulu gitu, bisa kita jadikan pembelajaran. Nah, yang kita lupa itu sering itu adalah bahwa anak-anak remaja ini belum mengalami apa yang kita alami sebagai orang tua ini gitu. Jadi kebanyakan anak-anak ini yang kita tuntut untuk serba ini, anak-anak itu yang kita tuntut harus begini, harus begitu. Nah, sementara mereka itu merasakan hati kita sebagai orang tua. Mereka hanya berada dalam kondisi di mana mereka ingin mencoba segalanya. Mereka ingin mencoba hal baru, ingin diterima lingkungan. Jadi yang ingin saya bawahi di sini sebenarnya, apapun tindakan kita pada anak-anak yang sudah kita labeli dengan nakal itu tadi, apapun tindakan, entah itu kita meminta pertolongan kepada tenaga ruqyah syar'iyah atau kepada tenaga psikolog. Nah, yang terpenting itu adalah pendampingan orang tua, bahwa orang tua itu ketika misalnya tadi anak mengalami luka pengasuhan, halo? Ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa anak ini mengalami luka pengasuhan, maka yang harus dilakukan pertama orang tua adalah mendampingi anak ini gitu, lebih dari sebelumnya gitu. Dan apapun tindakan berikutnya yang diambil, entah itu ruqyah atau psikolog, pendampingan orang tua itu adalah nomor satu. Jadi gini Burini, sebenarnya gini, yang dirasakan semua remaja hari ini itu kita juga merasakan bagaimana orang tua kita menyikapi perbuatan perkataan kita dulu kan gitu kan. Nah, artinya ketika kita masih anak-anak dan remaja itu kita sering bilang dan merasakan nih orang tua ini nggak sayang sama kita ya. Orang tua ini nggak peduli sama kita, orang tua ini nggak sayang sama kita kan gitu tuh. Ternyata setelah besar, udah besar gini kita baru menyadari ternyata semua yang dilarang oleh orang tua tadi, ya, semua yang dilarang oleh orang tua tadi, itu sebenarnya untuk apa? Untuk kebaikan kita, gitu. Ya, karena memang siapa lagi yang akan mengingatkan kita untuk kita menjauhi hal buruk? Siapa lagi yang akan mengingatkan kita untuk mendekati yang baik kalau bukan orang tua kita? Ya kan, tetangga kita nggak akan mungkin mengingatkan kita tentang yang baik tadi, begitu. Nah itu, jadi intinya adalah ini bahwa semua anak-anak itu mengalami hal yang kita alami waktu dulu, begitu. Nah, artinya apa? Anak-anak tadi, kita suatu dulu kan kita nganggap orang tua kita nggak sayang,
orang tua kita tuh benci sama kita, kok dia larang-larang kita gitu. Padahal dia larang-larang kita lari sana, lari sini, manjat sana, manjat sini, supaya kita nanti kalau udah besar itu kita mau diterima orang jadi suami, jadi istri, supaya nggak patah tangan tuh, kan gitu kan. Nah, dia larang kita untuk, dia suruh kita sholat, dia suruh kita belajar. Artinya gini, setelah kita dewasa begini, kita baru nyadar, ternyata pukulan-pukulan, lecutan-lecutan dari orang tua kita, ternyata itu makna kebaikan. Dan banyak kita itu kemudian, ya Allah, ternyata begini baiknya orang tua kita sama kita, kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita pahami sebagai remaja itu begitu. Gitu. Itu baru ini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan baru ini, bagaimana cara menyembuhkan inner child? Bagaimana cara seorang ibu membantu anak yang terkena inner child? Padahal dia sendiri juga belum sembuh dari inner child-nya. Ini gimana inner child-nya? Saya belum pernah tahu nih istilahnya. Jadi gini, inilah yang fenomena yang sering terjadi sebenarnya inilah ketika orang tua yang orang tua seharusnya sudah dewasa secara mental, tapi ternyata juga dirinya sendiri masih memendam sisi kekanak-kanakan. Nah, itu dia yang disebut dengan inner child itu, Ustaz. Sisi kekanak-kanakan yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi bagaimana orang tua bisa menyembuhkan inner child pada diri anaknya gitu, sementara ibunya sendiri sementara misalnya ibunya sendiri masih inner child, begitu ya? Bagaimana cara ibu membantu anaknya yang terkena inner child padahal dia sendiri juga belum inner child. Ya memang nggak, ya memang gimana ya, ibaratnya kita masih, bukan nggak bisa, cuman ketika kita sudah berproses menjadi seorang ibu, nah kita juga harus berproses mendewasakan diri gitu. Kalaupun misalnya masih ada nih inner ini, biasanya itu adalah bekas dari luka pengasuhan. Ketika kita memiliki luka pengasuhan, itu akan menyisakan diri kekanak-kanakan di dalam diri kita gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki anak, bagaimanapun caranya kita ya harus menyembuhkan diri kita gitu. Salah satu caranya yaitu memaafkan. Salah satu cara untuk menyembuhkan inner child itu adalah memaafkan. Pertama, memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Kedua, memaafkan orang yang kita anggap menjadi penyebab luka kita gitu. Entah itu orang tua, biasanya begitu ya. Luka pengasuhan itu biasanya bukan kita sedang menyalahkan orang tua kita. Karena orang tua kita itu jelas tidak ketika mereka membesarkan kita seperti kita membesarkan anak kita, mereka melakukannya itu dengan naluri gitu, naluri keibuan. Ditambah masa itu mungkin belum ada ilmu parenting nih gitu. Jadi itulah mungkin penyebab luka pengasuhan itu ada gitu. Jadi ketika kita menyadari kita memiliki luka pengasuhan, bukan berarti kita sedang mempersalahkan orang tua kita. Tapi ketika kita menyadari di dalam diri kita itu ada luka pengasuhan, di saat itulah kita harus memaafkan. Kita maafkan orang tua kita, dan dengan cara itu juga kita berbakti kepada orang tua kita. Itu sih kalau yang saya pahami kalau terkait dengan inner child. Nah, setelah kita menyembuhkan diri kita, baru kita bisa menjadi seorang ibu yang mudah-mudahan kita bisa meminimalisir gitu. Halo? Jadi jelas Bu Rini, saya dengar suara saya. Dengar. Jadi gini Bu Rini, ada sampai memang orang tua itu mengatakan begini, ya gimana Ustadz ya, saya dulu ya kayak gini lah orang tua saya mengasuh saya, jadi saya kayak gini juga saya memperlakukan anak saya, padahal anak tuh beda hidupnya dengan dia, jiwanya juga beda. Bahkan kalau punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu beda-beda juga cara mengasuh dan mendidiknya kan begitu. Nah termasuk gini Bu Rini, contoh gini ya, ada orang tua yang disuruhnya anak-anaknya tidur siang begitu kan. Nah, pas pasien itu saya tanya, kenapa anak tuh marah-marah terus sama saya, dia benci. Saya tanya, ibu dulu waktu disuruh orang tua tidur siang suka enggak ibu? Saya bilang, enggak sih Ustaz katanya. Nah, itu saya tanya, kalau enggak suka, apa fungsi tidur siang tuh? Saya bilang, tuh suruh belajar lagi. Tadi sekolah udah belajar dah katanya kan, kata anaknya kan. Jadi sebenarnya gimana nih hidup nih ya? Jadi ternyata kita butuh ilmu begitu ya dalam membina anak-anak kita ini, dan rata-rata, mabur ini ya rata-rata, terutama karena saya perukia, masalah remaja ini semuanya tidak datang dari eksternal tapi dari internal sendiri, seperti itu Bu ini. Gitu. Dari ibu, orang tua, ayahnya juga. Nah kemudian ada pertanyaan Bu ini, apa saja yang harus dipersiapkan orang tua sebelum datangnya masa remaja pada anak, agar anak kita terhindar dari hal yang tidak benar itu, dari Kak Friska ini. Silakan Bu ini. Oke.
Pertama, sepertinya kebetulan kalau ini memang saya pure dari mungkin apa namanya pengetahuan ya, belum pengalaman karena juga anak masih kecil gitu. Cuman dari yang saya temukan di lapangan dengan anak-anak remaja yang dihadapi di sekolah, ketika kita mulai menghadapi anak remaja, yang harus kita lakukan itu adalah pertama mengamati, observasi. Pertama itu adalah observasi. Jadi yang harus kita observasi. Sebelum datangnya masa remaja, apa yang disiapkan? Dengar. Sebelum datangnya masa remaja, sebelum datang, dengar suara saya? Sebelum datangnya masa remaja pada anak. Ya betul, Ustaz. Pertama yang jelas ilmu yang harus kita siapkan. Ilmu kita bekal. Nah, yang kedua itu adalah observasi. Ketika anak kita itu kita melihat anak kita itu sudah mulai memasuki usia remajanya, ketika kita sudah punya ilmu nih, terus anak kita sudah mulai memasuki masa remajanya, nah kita harus melakukan observasi. Observasi apa saja? Pertama secara fisik, kedua secara mental, tak kurang juga kita harus melakukan observasi dalam kepribadian. Halo? Ya, lanjut. Nah, yang harus kita tahu itu tentang kondisi anak kita itu gitu, kepribadiannya seperti apa, terus karakteristik dia ketika marah seperti apa. Nah, itu yang harus betul-betul kita pelajari gitu. Setelah kita kemudian juga faktor X-nya, faktor X misalnya apakah anak kita ini memiliki luka pengasuhan, atau apakah dia mengalami peristiwa luar biasa, contoh kehilangan salah satu orang tokoh lekatnya gitu, entah ayah atau seseorang yang memang tokoh lekatnya gitu, yang memiliki keterpautan hati. Nah, itu perlu diperhatikan dalam observasi kita. Ya, baik Bu Rini, karena waktu kita terbatas. Barulah kita, baik, Ustaz. Baik Bu Rini. Sudah sangat jelas sekali mungkin dari penjelasan Bu Rini, mantap sekali. Dan juga gini, artinya gini nih ya, kita sebagai orang tua ya, walaupun kalau kita belajar dari bagaimana Kan'an ya, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ini ayahnya seorang nabi dan tidak hanya nabi biasa tapi juga Rasulul Azmi begitu kan, yang ujiannya luar biasa begitu. Ternyata seorang nabi pun anaknya durhaka, bahkan ketika akhir hayatnya pun meninggal tenggelam di lautan, di mana ketika begitu meluapnya air ke daratan. Artinya gini, orang tua, kita sebagai orang tua, kalau menurut ilmu ruqyah begini, orang tua sebagai orang tua harus punya rasa khawatir kepada anak-anak, ya, pada anak kita. Nah, kita harus khawatir dia jauh dari Allah, kita khawatir dia lebih dekat kepada jalan setan, ya kan? Nah, ya jadi harus kita persiapkan kalau menurut ilmu ruqyah itu adalah masa anak-anak ini yang paling penting begitu. Masa anak-anak ini paling penting. Kalau pribadi saya gitu, saya ini ketika kecil orang tua saya selalu membawa saya ke masjid. Walaupun saya ribut di masjid itu. Serius. Ke masjid. Maka kemudian ketika saya waktu remaja saya masuk MTS sampai saya termasuk orang yang maaf ya, saya muak dengan pelajaran-pelajaran Islam, maka saya masuk STM. Setelah itu saya masuk STM ingin jadi ya dikata jadi preman sebagainya, tapi ternyata berat juga untuk jadi preman itu. Kenapa? Karena hati saya itu selalu terbawa ke masjid. Gimana pun saya ketika STM-nya saya tetap datang ke masjid begitu. Gitulah. Artinya masa anak-anak ini yang harus kita jaga baik-baik, yang kita harus pastikan bahwa dia mendapatkan kebahagiaan ketika masa anak-anaknya, dia selalu kenal dengan Tuhannya, dia kenal dengan Qur'annya, dia kenal dengan Islamnya, dengan agamanya. Ini harus kita siapkan. Kalau menurut Islam seperti itu begitu. Karena bagaimanapun juga kalau tidak gitu kan, ya siap-siaplah kita. Ya setidaknya ketika masa remaja, mungkin anak remaja kita nih dia melakukan perbuatan-perbuatan gimana gitu, tapi sholat masih gitu ya. Seperti saya lihat ada teman-teman di warnet gitu. Hak-hak anak-anak saya tengok terpenuhi. Hak-hak benar, dia masa sebagai anak-anak anak. Iya, tugas-tugas kebahagiaan dia secara psikologis itu harus terpenuhi. Kemudian kebahagiaan dia secara apa? Secara agama begitu. Jadi yang sampai gini, anak-anak tuh kadang dia nggak mau beribadah tuh kenapa? Karena lihat gini, mak bapaknya itu rajin beribadah, rajin ngaji, rajin puasa, tapi kayak setan pula perlakuannya pada dia begitu. Sampai dia ditarik kakinya, sampai dia disiram, sampai dia diusir dari rumah begitu. Kan
itu membuat dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata keteladanan itu dari orang tua itu juga terkadang menjadi pengaruh besar. Nah, itu pengalaman Ruki yang kita temui di lapangan Bu ini. Termasuk juga ini. Nah, orang tua pun banyak yang dia tuh ketika anaknya masih anak-anak diberlakukan seperti orang dewasa. Ketika anaknya sudah remaja diberlakukan seperti anak-anak. Gitulah keadaannya Bu ini gitu. Nah, padahal jadi pas masa anak-anak jadi orang tua, pas masa remaja jadi teman harusnya gitu orang tua nih. Jadi setiap masa itu kan ada tugas perkembangannya gitu. Bagaimana anak ini bisa masuk ke tahap remajanya itu dengan sukses, artinya dia harus sukses dulu di masa kanak-kanaknya. Sukses dalam artian bagaimana? Sesuai. Ya, tugas perkembangannya ketika masa kanak-kanaknya itu harus selesai gitu, harus tuntas gitu. Ketika kanak-kanak ia harus mendapatkan kebutuhan kantong jiwanya ya, kalau Bu Lirisman bilang itu harus penuh, terisi penuh selalu gitu. Apa yang dia butuhkan secara apa namanya, kebutuhan jiwanya itu harus terpenuhi. Jadi ketika dia masuk ke remaja, walaupun dia tetap akan mengalami masa transisi tadi, masa pancaroba, tapi dia sudah setidaknya memiliki modal, yaitu kantong jiwa tadi, sehingga dia ya walaupun terombang-ambing dia tidak akan terlalu terbang mengikuti angin lah gitu. Ya, kemudian juga Bu Rini, yang terakhir dari saya, karena waktu kita terbatas ini. Nah, hal yang paling sangat berbahaya itu gangguan jin itu masuk dikarenakan memang akibat orang tua sendiri yang tidak pada mengasuh anak sehingga masuk pada masa remaja itu apa? Yaitu di saat orang tua tadi ya kan dia memang dia tidak peduli kepada anaknya begitu. Dia membiarkan anaknya begitu saja begitu. Kemudian tidak memberikan keteladanan, itu intinya, tidak memberikan keteladanan pada anak, dan memang terkadang orang tua ini tak layak pula dipercaya oleh anak. Sehingga jin itu membuat pikiran dia, si anak tadi ini, menjadi benci sama orang tuanya. Disuruh sholat, ngapain sholat? Orang tua saja dia malah seperti ini sikapnya, seperti itu. Mungkin itu dulu Bu Rini ya, insya Allah barakallah. Ini waktu kita terbatas, alhamdulillah azan Isya sudah berkumandang, saatnya kita bersama Isya. Ya, saya juga udah habis waktunya nih. Baik, Masya Allah. Ini sambil melengkapi kata anak Nuril, Masya Allah. Baik, itu dulu Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaannya, atas perhatiannya. Silakan bagi yang belum join, boleh lihat siaran tundanya di Instagram saya. Baik, ini dan Bapak Ibu semua, kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan, kesalahan tanda kepada kita manusia yang lemah ini. Kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.